Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna annakum anfusana ma qaddamat liwad. Assalatu wassalamu ala ghairil ibad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, itu baca dalam bukunya yang berjudul Menjadi Bijak dan Bijaksana Jilid 2 menjelaskan bahwa pemuda yang tangguh ialah pemuda yang sanggup membeli barang mewah, namun juga tahu mana keinginan dan mana kebutuhan. Pemuda yang mampu berbicara formal dengan orang berpendidikan, namun juga mampu berbicara santai dengan orang jalanan. Pemuda yang tahu aturan makan di restoran mewah, namun juga tak canggung jika makan di warung kaki lima. Pemuda yang disegani dan disenangi banyak orang. Di negara yang penuh tantangan ini, hadirin, perlulah kita memperhatikan pemuda kita agar mampu menjadi pemuda yang tangguh dan siap menjadi bangsa berjayanya negara kita. Namun disayangkan, hadirin, kita tidak. Namun disayangkan, hadirin, jika kita menjelajah Nusantara, kita akan menyaksikan betapa masih banyak generasi muda kita yang kesehariannya hanya berpangku tangan, sudah terus menganggur, hidupnya tidak teratur, Rambutnya tidak pernah dicukur, cita-cita tinggi ingin menjadi gubernur, tapi hobi hanya mengganggur di atas kasur. Akhirnya bukan menjadi gubernur, tapi malah menjadi penganggur yang hidupnya hancur tersungkur dari dunia sampai alam kubur. Betul hadirin? oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan cerahan Al-Quran dengan judul Revolusi Mental Generasi Muda sebagai aset masa depan bangsa. dengan lantasan Al-Quran surah Maryam ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Hamba berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dengan menyebut asma Allah. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian datanglah sesudah mereka
pengganti yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan tersesat. Hadirin yang berbahagia, Syekh Ahmad Mustafa Al-Marawi dalam kitab tafsirnya Al-Marawi menjelaskan bahwa maksud dari wattaba'ud syahawat ialah orang-orang yang meninggalkan salat yang telah diwajibkan dan lebih-lebih mengabaikan salat dan tidak taat kepada Allah. Inilah hadirin pada sebagian kemakmuran dari suatu bangsa timbul pertanyaan, bagaimanakah generasi muda kita saat ini? Sebagai jawabannya, mari kita mengucap syukur alhamdulillah karena tak sedikit dari pemuda kita yang mampu membanggakan Indonesia di kancah mancanegara. Dimulai dari Olimpiade Sains Internasional, kejuaraan olahraga, bahkan Indonesia disebut macan di kancah tinggi internasional. Inilah hadirin yang menjadikan bukti bahwa Indonesia mampu bersaing dengan bangsa-bangsa di dunia. Selaras dengan syair lagu berikut ini. Wahai para kaulah muda, Perbaikilah akhlak kita untuk kebaikan bersama, menjadi insan yang semakin jaya. Walaupun disayangkan hadirin, kita tidak mungkin menutup mata. Allah masih banyak generasi muda kita yang lebih suka jika tindakan dibandingkan rajin membaca Al-Quran, lebih senang jika pandai bergoyang, dibandingkan taat bersembahyang, bahkan lebih bangga jika berpakaian rapi, berbaju gengsi, habis-habis masa kini. dibandingkan berpakaian syar'i dan islami. Pantas jika masih banyak anak perawan hamil tuan, sudah 3 bulan tidak ketahuan, tak tahu kepada siapa minta pertanggungjawaban, karena tak tahu benih siapa yang bersemayam dalam kandungan. Namun dalam kesendirian datang rayuan dan bisikan syaitan hingga ia berlari kecepatan nyambung ke dasar lautan dan tewas dalam keadaan mengenaskan. Lantas hadirin, bagaimana cara kita agar dapat mengatasi persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, mari kita mendengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyebut mata dari pasangan dan keturunan kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah, dan Dialah yang maha Hadirin yang berbahagia, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam kitab tafsirnya Al-Munir Yang hitam. hadis
Maksud dari ayat tadi ialah orang-orang yang bermunajat kepada Allah agar diberi keturunan yang menyenangkan hati, yakni orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Oleh karena itu hadirin, kami ingin mengirim sebuah pesan. Wahai generasi muda, mari kita bergaya diri dengan ilmu pengetahuan. Kita isi jiwa kita dengan takwa dan keimanan, dan kita hiasi akhlak kita dengan indah laksana berlian. sebab jika demikian akan terbentuk pribadi soleh-solehah, keluarga yang sakinah, Masyarakat yang marhamah dan bangsa yang thayyibah. Insya Allah Indonesia berkah. Tadi dapat kami ambil 3 kesimpulan. Yang pertama, mari kita sadari akan pentingnya revolusi mental generasi muda. Doa untuk mendapatkan keturunan yang baik harus diistiqomahkan. Dan yang ketiga, untuk mewujudkan generasi muda yang mulia dibutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa Kekompakan yang harus tetap terjaga. hingga terwujud semangat di dunia dan akhirat. Sepakat, jalan-jalan kita tetap. Pulangnya naik mobil Mercy. Sekian syarahan dari kami. Mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.